أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقد قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام وإنه لي وأنا أجزي به. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid Baitur Ridwan, Ketua DKM Bapak Hari Salman, kemudian Bapak Wawan Khomami, Bapak Muhammad Arifin, Bapak Aat Supriyatna, Bapak Salman Al-Farisi, Bapak Hadi, Bapak Saiful Bahri, kemudian para alim, para ulama, para ustadz, jamaah sholat Jumat Masjid Baitur Rahman, Baitur Ridwan, segenap dari karyawan PT NHM yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini di hari ke-14 bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan juga Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam marilah kita haturkan pada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan insyaallah kita mengharapkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya memohonkan maaf ya, karena pada kesempatan kali ini ya, suara agak kurang mendukung ya, karena memang saya hari Minggu baru tiba dari Jeddah. Alhamdulillah Allah beri kesempatan saya melaksanakan awal Ramadan sampai dengan hari ke-7, ulangi hari ke-8 Ramadan di Tanah Suci Mekah. Dan sekembalinya langsung melaksanakan safari Ramadan, akhirnya juga tumbang. Ya, suaranya hilang. Kalau kondisi badan oke, tetapi suaranya yang hilang karena pengaruh pergantian musim gitu ya. Di Jeddah itu kurang lebih 10 derajat. Jadi saya bahkan sholat tarawih itu pakai jaket. Jadi kalau nggak pakai jaket dingin sekali. Ya, jadi alhamdulillah, mudah-mudahan para jamaah Jumat yang ada di Masjid Baitur Ridwan ini Allah beri kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah bulan suci Ramadan di tanah suci Makkah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Karena memang itu cita-cita saya bisa bagaimana ibadah bulan suci Ramadan di tanah suci Makkah, dan Allah kabulkan ya permohonan saya dan keluarga untuk bisa melaksanakan ibadah. Karena memang betapa nikmatnya di bulan suci Ramadan itu kita melaksanakan ibadah. Ya, karena bulan Ramadan itu merupakan sayyidus syuhur, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia. Karena inilah bulan yang memang dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim. Kalau umat muslim yang mengerti tentang bagaimana luar biasanya, bagaimana agungnya bulan suci Ramadan, tentunya tidak akan melewatkan hari demi hari bulan suci Ramadan ini dengan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang baik, yang positif. Karena setiap hari bulan suci Ramadan itu penuh dengan pahala yang berlipat ganda. Allah lipat gandakan segala amal yang kita lakukan. Kalau kita sedekah, maka Allah lipat gandakan sedekah kita. Kita membaca Al-Quran, juga Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Begitu. Jadi kalau misalkan kita mau beramal untuk amal yang sebaik-baiknya, maka beramallah di bulan suci Ramadan. Makanya kalau di Mekah Madinah itu betapa banyak orang yang ingin
bersedekah, memberikan iftar, memberikan buka puasa. Kenapa? Karena sedekah, memberikan iftar itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi puasanya ya orang yang kita berikan. Jadi kalau di Mekah Madinah berebut orang memberikan bukaan. Tapi sebaliknya kalau di Indonesia orang berebut ngasih apa nerima. Oh, orang berebut, yuk kita berburu takjil yuk, berburu takjil. Ya berburu nyari gratisan bukaan. Padahal para jemaah sekalian, kalau kita memiliki rezeki sedikit apapun, walaupun hanya sebesar sebiji kurma, sebutir kurma, maka marilah kita berlomba-lomba untuk kita bersedekah, kita memberikan buka puasa ya bagi sekitar kita, bagi sekeliling kita. Insya Allah kalau kita rutin memberikan iftar, memberikan buka puasa, ya tentunya nilai pahala puasa kita akan berlipat ganda. Bukan hanya puasa yang milik kita, tetapi puasa yang kita berikan buka puasa itu akan diberikan juga pahalanya kepada kita. Dan yang luar biasanya bahwa bulan puasa itu, ya bulan puasa atau puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, itu tidak bisa diukur pahalanya oleh kita, oleh manusia. Kenapa tidak bisa diukur? Karena dalam sebuah hadis qudsi yang saya bacakan di awal tadi, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amal ibadah Bani Adam atau anak manusia, lahu itu untuknya. Jadi kalau kita melakukan suatu kebaikan, suatu perbuatan, ibadah, tentu untuk kita sendiri. Tetapi hadis tersebut dilanjutkan illas siyam, kecuali puasa. Kenapa puasa? Hadis tersebut dilanjutkan fa innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah untukku, kata Allah. Jadi puasa itu untuk Allah. Kemudian wa ana ajzi bih, dan Allah lah yang akan memberikan balasan pahala puasa yang kita lakukan. Jadi antara kita, setiap kita, walaupun puasanya sama dari mulai beduk subuh atau sahur sampai dengan beduk maghrib atau waktu buka, tetapi pahala yang kita peroleh ya itu kan berbeda-beda. Antara saya dengan ketua DKM beda. Jangan mentang-mentang saya Kapolres lebih besar. Enggak, mungkin kalau pas bukaannya ya saya paling besar gitu kan. Karena semua makanan disorong ke saya itu. Ya kan gitu. Karena apa? Saya Kapolres. Tetapi kalau nilai pahala puasa itu tidak. Allah yang akan menilai. Allah yang akan nanti memberikan pahalanya. Jadi kita nggak tahu. Kita yang penting mengerjakan puasa ikhlas, mengerjakan puasa dengan baik, kita serahkan nilai pahala puasa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah makanya betapa mahalnya, betapa luar biasanya puasa di bulan suci Ramadan. Dan Ramadan ini banyak dinanti-nantikan. Bahkan dengan mendengarnya saja ya sudah dibebaskan dari siksa api neraka. Bagaimana dengan sudah masuk bulan Ramadannya? Ya. Apalagi sekarang sudah hari ke-14, ya. Mendekati nanti buka puasa di hari ke-14. Apa yang sudah kita lakukan selama dari hari pertama sampai dengan hari ke-14? Amal apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini? Mudah-mudahan Ramadan 1446 Hijriah ini akan lebih baik dari Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Dan kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita bisa mengisi sisa-sisa Ramadan yang akan kita hadapi ke depan ya dengan amal-amal ibadah yang baik. Kemudian Bapak para jamaah sekalian,
Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan himbauan Kamtibmas selaku Kapolres tentunya. Saya ingin menyampaikan himbauan Kamtibmas bahwa di bulan suci Ramadan ini tentunya banyak aktivitas masyarakat dan juga banyak kebutuhan masyarakat. Kalau yang sudah memiliki gaji yang tetap, sudah memiliki penghasilan, itu akan tenang, betul. Tetapi kalau yang kerjaannya atau kesehariannya gali lubang tutup lubang, apalagi yang profesinya memang sudah profesinya pelaku tindak pidana, maka tentunya kebutuhannya pun akan meningkat. Nah, kalau sudah meningkat, maka tentunya pasti karena keahliannya hanya bisa melakukan tindak pidana, baik itu mencuri, ya, merampas, begal dan sebagainya, maka tentunya juga pasti akan melakukan hal yang sama. Oleh karena itu saya menghimbau pada para jamaah sekalian, mari kita tingkatkan kewaspadaan, tingkatkan keamanan, ya, baik di dalam lingkungan kita, di rumah kita, ya, maupun di lingkungan sekitar. Jadi jangan sampai lengah, jangan sampai kita lalai dalam menjaga harta benda kita masing-masing. Karena harta benda itu adalah nikmat yang telah Allah berikan pada kita, betul nggak? Apa yang kita miliki bukan tiba-tiba. Itu ikhtiar kita, kerja keras kita, ya, yang kita tabung mungkin, yang kita simpan sehingga kita belikan benda atau barang sehingga kita bisa memiliki. Jangan sampai apa yang sudah kita miliki kita sia-siakan, kita lalai sehingga Allah ambil nikmat itu melalui perantara orang lain, melalui perantara maling, ya, perantara penjahat. Maka kita niatkan bahwa apa yang sudah kita miliki mudah-mudahan Allah jaga, ya, Allah pelihara. Ya, jangan sampai kita berhenti, kita berikhtiar, berdoa dan menjaga barang milik kita. Kemudian juga biasanya kalau namanya kita kan karyawan ini rata-rata pendatang, betul ya? Rata-rata pendatang. Ini karyawan NHM banyak yang dari Jawa. Banyak. Nanti pas Lebaran pulang kampung nggak? Insya Allah pulang kampung. Karena pulang kampung itu tradisi, betul. Kalau di Arab sana, ya, atau di negara lain, kayaknya pulang kampung nggak ada itu. Ya, kenapa pulang kampung tradisi di Indonesia? Karena pulang kampung merupakan sarana silaturahmi yang sangat baik. Berkumpulnya suatu keluarga besar, ya, yang berasal dari daerah yang sama, berkumpul, itu merupakan sesuatu hal yang tidak akan ternilai. Walaupun pulang kampungnya dengan terpaksa menjual barang, bahkan berhutang, asal bisa pulang kampung bertemu keluarga, rasanya sudah sangat nikmat. Kenapa? Karena saat Lebaran, saat mudik itulah kita bisa bersilaturahim dengan sanak saudara yang mungkin sudah setahun nggak ketemu, bahkan bertahun-tahun nggak ketemu. Makanya tradisi pulang kampung itu rasanya wajib bagi masyarakat Indonesia. Tetapi para jamaah sekalian, tentunya kita juga harus memperhatikan, ya, memperhatikan apa yang kita tinggalkan saat kita pulang kampung itu harus kita jaga, harus kita tinggalkan dengan baik. Jangan sampai kita pulang kampung, tetapi saat pulang kampung rumah kita kebobolan, rumah kita atau kontrakan kita, kos-kosan kita kemalingan karena dijebol orang. Ya, saya pernah jadi Kapolres Gunung Kidul 2017. Ada orang Gunung Kidul? Sini, nggak ada? Ada? Acung. Ya. Jadi saya Kapolres Gunung Kidul 2017. Gunung Kidul itu sepi. Tetapi kalau Lebaran, Idul Fitri maupun Idul Adha, itu ramai sekali. Kenapa? Para perantaunya pada pulang semua. Pada pulang kampung ke Gunung Kidul. Jadi kalau Gunung Kidul mau ramai ya saat Lebaran. Karena semua orang pasti pulang kampung. Dan saya juga pernah Kapolres Depok. Ya, Kapolres Depok tahun 2023. Berangkat kampung, pulang kampung senang. Begitu kembali, sedih, nangis. Kenapa? Tiba-tiba kunci rumahnya sudah dibobol, sudah dirusak. Barang-barangnya diacak-acak.
Ya karena di wilayah Depok itu banyak perumahan. Maka maling ini juga tahu. Maling ini juga pinter dia membaca situasi. Wah, ini rumah ini yang setiap hari begini, begini, begini. Nah, ini dibobol. Begitu orangnya pulang kampung, nah, ternyata rumahnya sudah kecolongan, kecurian. Nah, ini saya menghimbau pada kita semua, ya kami dari jajaran kepolisian akan berusaha ya memberikan rasa aman, rasa nyaman saat bapak-bapak sekalian mudik, ya para jemaah sekalian mudik. Namun juga kami juga titip pesan juga agar ditingkatkan kewaspadaannya. Kalau perlu titipkan ke tetangganya, ke sebelahnya, atau ke RT RW-nya. Pak RT, saya titip. Nanti juga kita ada program untuk menitipkan kendaraan ya di polsek-polsek. Ya kalau nanti ada yang mungkin mau motornya supaya nggak ditaruh di rumah, takut dibobol, ya silakan titip di polsek dengan catatan ada STNK-nya. Jangan sampai motor bodong, motor curian dititip di polsek. Ya, ini salah lagi polisi nerima kan gitu. Ya, silakan dititip di polsek supaya para jamaah bapak-bapak sekalian pulang ke kampung halaman bisa tenang, meninggalkan kendaraan dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya. Ya, sekali lagi terima kasih silaturahimnya pada kesempatan Jumat kali ini kepada DKM Masjid Baitur Ridwan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan juga Allah berikan kita istiqomah untuk kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.